Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini pembahasannya tentang masih di seputaran ojek online. Jadi ojek atau ojol itulah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, ya khususnya di Indonesia ya. Ya, dengan kemudahan yang telah kita miliki, akses dan layanan yang cepat, aplikasi seperti yang kita ketahui, Grab dan Gojek, semuanya itu mengubah cara kita bepergian dan mengirim barang. Namun bagaimana jika pemerintah memutuskan untuk menutup aplikasi ini? Gojek dan Grab akan ditutup oleh pemerintah. Jadi dampaknya apa jika aplikasi dua ini, Gojek dan Grab, ditutup oleh pemerintah? Yang pertama, mungkin kita akan kehilangan mata pencaharian. Salah satunya dampak terbesar adalah hilangnya mata pencaharian bagi jutaan pengemudi ojol yang sudah banyak. Banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan dari layanan ini. Tanpa aplikasi, ya kan? Misalkan tanpa aplikasi, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan yang lain yang bisa memberikan penghasilan yang sama. Yang kedua, dampak kedua akan kembali ke sistem konvensional. Jika aplikasi ojol akan ditutup, tentunya ya masyarakat mungkin akan harus kembali menggunakan sistem ojek konvensional, ojek yang pangkalan. Ini berarti kembali ke cara-cara yang kurang efisien dan lebih mahal. Selain itu, sistem konvensional tidak memiliki fitur keamanan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh aplikasi ojol. Tidak ada penanggung jawab. Yang ketiga, dampak ekonomi. Penutupan aplikasi ojol juga akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan tentunya. Banyak usaha kecil yang bergantung pada layanan pengiriman ojol, dengan pengiriman dari aplikasi ojol. Tanpa layanan ini, tentu mereka akan kesulitan mengirim produk kepada pelanggan yang pada akhirnya bisa menurunkan pendapatan mereka. Yang nomor 4, protes dan ketidakpuasan atau penutupan aplikasi ojol kemungkinan besar akan memicu protes dari para pengemudi dan pengguna. Mereka akan merasa kehilangan layanan yang sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akan hilang, akan kesulitan. Kemudian nomor 5, inovasi terhenti. Jadi aplikasi ojol tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga sebagai layanan lain seperti pengiriman makanan, belanja, dan pembayaran digital. Penutupan aplikasi ini akan menghentikan inovasi yang telah mempermudah kehidupan banyak orang, terutama di Indonesia. Ya, akan berhenti semuanya. Yang nomor 6, peningkatan pengangguran. Ya, dengan hilangnya pekerjaan sebagai pengemudi ojol, tingkat pengangguran di Indonesia bisa meningkat. Akan meningkat pengangguran di Indonesia. Ini akan menambah beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang terdampak tersebut. Pemerintah justru akan kesulitan jika ini akan ditutup. Kemudian nomor berapa tadi? Nomor 7, kehilangan kepercayaan investor. Jadi penutupan aplikasi ojol bisa membuat investor kehilangan kepercayaan pada iklim bisnis di Indonesia. Semakin tidak saling percaya antara satu dengan yang lain.
mereka mungkin akan ragu untuk berinvestasi di sektor teknologi dan startup yang bisa menghambat pertumbuhan perekonomian jangka panjang. Nah, itu dampaknya. Kemudian dampak yang nomor 8, kehilangan akses layanan darurat. Banyak orang yang menggunakan layanan ojol untuk keperluan darurat seperti pergi ke rumah sakit, ya, mengantar yang sakit atau mengirim barang yang penting. Jika tanpa aplikasi ini, akses ke layanan darurat bisa menjadi lebih sulit dan akan lambat. Yang nomor 9, pengurangan mobilitas. Aplikasi ojol yang telah meningkatkan mobilitas masyarakat yang sudah terjadi terutama di kota-kota besar. Penutupan aplikasi ini akan mengurangi mobilitas dan membuat perjalanan sehari-hari menjadi lebih sulit dan terhambat. Ya pasti otomatis itu. Kemudian yang berikutnya nomor 10, tekanan pada transportasi publik tanpa ojol. Ya, tekanan pada sistem transportasi publik akan meningkat. Ini bisa menyebabkan kepadatan dan penurunan kualitas layanan transportasi publik. Ya pasti semuanya akan terdampak. Jadi itu teman-teman salah satu dampak yang akan diperoleh oleh masyarakat juga pemerintah. Jadi dampak dari masyarakat umum, kemudian yang kedua adalah masyarakat, pemerintah dampaknya. Dua-duanya akan kesulitan jika aplikasi ojek online akan ditutup. Jadi itu 10 yang menjadi peran pemerintah dan ojek yang harus terus dilakukan, jangan ditutup. Mungkin demikian teman-teman, menjadi gambaran bagi kita semua, menjadi informasi yang selalu kita pikirkan, ya kan? Kita berpikir juga pemerintah berpikir. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.